Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Siti Fatimah Azhara Purwanto dari kelas 101. Di sini pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linear dan fungsi kuadrat. Bagaimana sih cara menyelesaikan soal pertidaksamaan linear dan fungsi kuadrat? Yuk simak pembahasan yang ada dalam video kali ini. Pada pertanyaan pertama, di sini kita dapat melihat bahwa Maria adalah penjaga tiket sirkus. Ada 3 jenis tiket yang dijual. Keluarga Andi membeli 4 tiket anak-anak, 2 tiket dewasa, dan 1 tiket lansia, dan membayar sebesar Rp640.000. Keluarga Butet membeli 1 tiket anak-anak, 3 tiket dewasa, dan 2 tiket lansia, dan membayar uang sebesar Rp550.000. Keluarga Danu membeli 3 tiket anak-anak, 1 tiket dewasa, dan 1 tiket lansia, dan membayar uang sebesar Rp450.000. Tentukan harga setiap jenis tiket yang dijual Maria. Pada soal pertama, tiket anak kita lambangkan dengan huruf X, harga tiket dewasa kita lambangkan dengan huruf Y, dan harga tiket lansia kita lambangkan dengan huruf Z. Jadi, dapat kita tulis keluarga Andi sama dengan 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan Rp640.000. Keluarga Butet sama dengan X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan Rp550.000. Keluarga Danu 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan Rp450.000. Setelah ini kita eliminasikan saja. Nah, eliminasi pertama dapat kita eliminasikan keluarga Andi dengan keluarga Danu. Di sini kita kurangkan saja 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan Rp640.000. Dikurang 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan Rp450.000. Dan hasilnya adalah X ditambah Y sama dengan Rp190.000. Lalu pada eliminasi kedua kita eliminasikan keluarga Butet dengan keluarga Danu. Kita akan menghilangkan koefisien Z. Tetapi karena koefisien Z berbeda, maka keluarga Danu kita kalikan 2 dan keluarga Butet kita kalikan 1. Setelah kita samakan koefisien Z, maka kita akan mendapatkan hasil berupa X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan Rp550.000 dan juga 6X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan Rp900.000. Lalu kita eliminasi menjadi 5X ditambah Y sama dengan 350. Lalu kita tinggal menambahkan saja eliminasi keluarga Andi dengan keluarga Danu dan keluarga Butet dengan keluarga Danu untuk mendapatkan harga 1 tiket anak. Jadi X ditambah Y sama dengan Rp190.000 ditambah 5X tambah Y sama dengan Rp350.000. Hasilnya min 6X sama dengan Rp540.000. Lalu 6 ini kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan Rp540.000 dibagi 6 sama dengan Rp90.000. Dapatlah kita harga tiket anak. Lalu kita cari harga tiket orang dewasa atau mencari Y. X tambah Y sama dengan Rp190.000. Karena kita sudah menemukan nilai X, jadi kita masukkan saja angkanya sebagai berikut. 90.000 ditambah Y sama dengan Rp190.000. Setelah itu kita pindah ruaskan saja, jadi Y sama dengan Rp190.000 dikurang Rp90.000. Setelah itu kita akan mendapatkan harga tiket orang dewasa sebagai Y sama dengan Rp100.000. Selanjutnya kita mencari harga tiket lansia atau mencari nilai Z. Pertama kita pilih salah satu fungsi kuadrat dari 3 keluarga itu. Di sini saya memilih keluarga Andi, jadi 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 640.000.
Nah, karena harga tiket anak dan harga tiket dewasa sudah kita temukan, maka tinggal kita masukkan saja angkanya. Jadi, X kita ganti jadi 90.000, jadi 4 dikali 90.000 karena harga satu tiket anaknya itu adalah 90.000. Lalu ditambah 2 dikali 100.000 karena harga tiket dewasa satuannya adalah 100.000 dan ditambah Z sama dengan 640.000. Lalu tinggal kita pindah ruaskan saja, jadi 560.000 ditambah Z sama dengan 640.000. Lalu kita pindah ruaskan, jadi dibagi gitu ya. Nanti hasilnya akan jadi 80.000. Nah, jadi dapat kita simpulkan harga satu tiketnya adalah harga satu tiket anak itu 90.000, harga satu tiket dewasa itu 100.000, dan harga satu tiket lansia yaitu 80.000. Gampang bukan? Nah, karena kalian sudah paham, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 2 ini kita bisa melihat gambar dari hasil bentuk grafik menggunakan GeoGebra. Karena garis pertama X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 6. Lalu garis kedua X ditambah Y kurang dari 2 karena pertidaksamaannya kurang dari tanpa sama dengan, maka garis keduanya putus-putus. Selanjutnya pertanyaan ketiga, gambarlah grafik fungsi kuadrat di bawah ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah faktorkan. X min 7, lalu X min 4, hasilnya X sama dengan 7 dan X sama dengan 4. Karena grafik memiliki dua akar penyelesaian, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Gimana? Kok aku makin bingung sih? Penjelasannya belum sampai di situ aja, masih ada sambungannya. Yuk kita lihat sambungannya. Pertama-tama kita tentukan dulu titik puncaknya, yaitu XP sama dengan X1 ditambah X2 sama dengan 7 ditambah min 4 sama dengan 3 sama dengan 1,5. YP sama dengan F dalam kurung XP tutup kurung sama dengan XP kuadrat dikurang 3XP. Maka hasilnya akan jadi YP sama dengan F dalam kurung 1,5 sama dengan 3 kuadrat per 2 dikurang 3 kali 3 per 2 dikurang 28. Maka hasilnya akan menjadi 9 per 4 dikurang 9 per 2 dikurang 28. Sama dengan min 9 per 4 dikurang 24. Hasilnya sama dengan min 121 per 4 sama dengan min 31 per 4. Titik puncaknya adalah dalam kurung 1,5, min 31 per 4. Demikian grafik akan melewati titik dalam kurung 7,0 tutup kurung koma buka kurung min 4,0 tutup kurung koma buka kurung 3 per 2 min 31 per 4 tutup kurung. Dapat kita lihat bentuk grafiknya di gambar sebelah. Alasan karena A sama dengan 1 kurang dari 0, maka hasilnya positif sehingga grafiknya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Wah, hebat, kita telah berhasil menjawab soal nomor 3. Selanjutnya mari kita pecahkan soal nomor 4. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, tentukan fungsi kuadrat dari gambar berikut. Nah, diketahui A
sama dengan F tutup kurung 4 sama dengan A min 4 kuadrat ditambah B min 4 ditambah C sama dengan 0. B sama dengan 2,0 sama dengan F 2 sama dengan A 2 kuadrat ditambah B 2 ditambah C sama dengan 0. C sama dengan 0, min 8 sama dengan F 0 sama dengan A 0 kuadrat ditambah B 0 ditambah C sama dengan min 8. Hasilnya 16A dikurang 4B ditambah C sama dengan 0 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Hasilnya 0 ditambah 0 ditambah C sama dengan min 8. Yang pertama kita lakukan dulu eliminasi. Jadi 16A dikurang 4B ditambah C sama dengan 0. 4A ditambah 2B ditambah C juga sama dengan 0. 16A dikurang 4B ditambah C juga 0. Dan 8A ditambah 4B ditambah 2C sama dengan 0. Lalu kita tambahkan menjadi 24A ditambah 3C sama dengan 0. Lalu kita hitung juga nilai C. Jadi 24A ditambah 3C sama dengan 0. 24A ditambah 3 min 8 sama dengan 0. 24A dikurang 24 sama dengan 0. 24A sama dengan 0 ditambah 24. 24A sama dengan 24. Lalu 24-nya kita pindah ruaskan menjadi A sama dengan 24 bagi 24. Jadi hasilnya 1. Jadi A sama dengan 1. Selanjutnya kita juga mencari nilai B. Jadi 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. 4 ditambah 2B min 8 sama dengan 0. Jadi 2B sama dengan 0 ditambah 8 dikurang 4. Hasilnya 2B sama dengan 4. Lalu 2-nya juga kita pindah ruaskan. Jadi B sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Maka hasilnya adalah Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 8. Itulah hasilnya. Alhamdulillah kita sudah menjawab semua soal dari pertidaksamaan linear dan juga fungsi kuadrat. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat kalian pahami ya. Dan tetap semangat untuk belajar hal-hal baru dan tetap giat latihannya ya. Tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan juga berdoa. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Akan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.